Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrul Rahman. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Saya nomor absen 8 di SMA 9 Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia yaitu tentang penyepuhan logam atau dikenal dengan electroplating. Jadi untuk memahaminya lebih lanjut, mari simak video sebagai berikut ini. Baiklah, sebelum kita memasuki proses dari electroplating atau yang dikenal sebagai penyepuhan, saya terlebih dahulu mengupas kepada korosi. Karena apa? Yaitu karena penyepuhan atau electroplating ini merupakan salah satu bentuk upaya mencegah terjadinya proses korosi. Jadi kita sedikit mengupas dari korosi. Jadi yang dimaksud dengan pengertian korosi di sini ini adalah korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya dan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi bisa kita sebut sebagai korosi ini merupakan suatu yang disebut dengan perkaratan. Dan contoh korosi yang paling lazim yang sering kita lihat atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita ini yaitu suatu perkaratan yang ada di pada besi. Jadi peristiwa korosi ini merupakan suatu proses elektrokimia, yaitu adalah perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Jadi bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif, elektroda negatif, anoda. Dan sementara bagian yang lain sebagai kutub ada yang bertindak sebagai katoda. Jadi elektron ini mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Nah, setelah kita mengetahui beberapa pengertian dari korosi sebelumnya tadi, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan terjadinya sebuah korosi. Di antaranya yaitu yang pertama adanya kelembapan udara, dan yang kedua yaitu elektrolit, dan yang ketiga yaitu zat terlarut pembentuk asam. Contohnya saja seperti CO2, SO2. Dan yang keempat adanya O2 atau oksigen. Dan yang kelima lapisan pada permukaan logam. Dan yang keenam letak logam dalam deret potensial reduksi. Jadi ada beberapa faktor sebelumnya tadi menyebabkan terjadinya sebuah korosi, ada 6 macam. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah korosi, maka kita harus tahu pula cara pencegahan yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya sebuah korosi. Jadi, cara pencegahan korosi agar tidak timbul banyak kerugian dari akibat peristiwa korosi ini, maka kita diperlukan untuk suatu cara-cara untuk melakukan pencegahannya. Maka diperlukan beberapa suatu cara tersebut untuk mengatasi masalah agar tidak terjadinya sebuah korosi. Model pertama yang digunakan adalah bagaimana kita menghindari atau menghilangkan kontak langsung antara logam dengan oksigen atau dengan udara dan air, yang dimana air ini merupakan sebagai penyebab utama terjadinya sebuah korosi, dan juga yang seperti udara, oksigen. Jadi bentuk cara yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya sebuah korosi diantaranya yang pertama melakukan pengecatan, dan yang kedua yaitu melakukan proses galvanisasi, dan yang ketiga kita melakukan pelumuran dengan oli atau dengan gemuk, bisa juga dengan minyak, dan yang keempat pelapisan timah, dan yang kelima pelapisan aluminium, dan yang keenam pelapisan dengan kromium, dan yang ketujuh pencampuran logam, dan ke-8 pelapisan dengan plastik. Dan cara terakhir yaitu kita melakukan penyepuhan atau electroplating. Nah, inilah pokok pembahasan kita pada kali ini. Kita akan membahas apa sih itu electroplating atau penyepuhan. Untuk memahaminya lebih lanjut, maka simaklah video sebagai berikut ini. Baiklah, sekarang kita memasuki yaitu tentang penyepuhan atau yang kita kenal dengan sebagai electroplating. Jadi pengertian dari electroplating ini atau penyepuhan adalah pelapisan logam dengan logam yang lebih tipis yang melalui prinsip bahwa logam yang akan disepuh diperlakukan sebagai katoda dan logam yang sebagai penyepuh diperlakukan sebagai anoda. Dan penjelasan lainnya mengenai electroplating atau penyepuhan, yang ini adalah proses melapisi logam untuk memperbaiki penampilannya. Jadi kenapa logam tersebut harus kita sepuh atau mengapa logam tersebut harus kita lakukan penyepuhan? Ya, ini adalah agar mengubah penampilannya yang dari kurang menarik ke yang lebih menarik. Maka untuk hal ini kita perlu melakukan sebuah penyepuhan yang dimana
kita artikan sebagai kita melapisi dengan logam untuk memperbaiki penampilannya. Dapat kita contohkan seperti cincin gram, yang dimana apabila cincin gram ini kalau kita pakai secara lama kelamaan maka akan kurang kadar emasnya, sehingga kita akan nampak pada cincin gram emas tersebut ada warna hitam. Maka untuk hal ini dapat kita simpulkan bahwa di emas tersebut berkurangnya kadar emas. Maka untuk memperbaiki penampilannya, maka kita perlu melakukan penyepuhan atau disepuh. Yaitu kita melapisinya lagi kembali dengan emas. Jadi, di dalam penyepuhan ini atau electroplating ini terdapat beberapa konsep di dalam penyepuhan. Yang pertama di katoda, yaitu ditempatkan logam yang akan disepuh atau logam yang akan dilapisi kemudian. Dan yang kedua di anoda, yaitu logam yang menyepuh atau logam yang akan melapisi. Jadi penyepuhan atau electroplating adalah proses melapisi permukaan logam dengan logam lain secara elektrolisis. Di dalam penyepuhan atau electroplating terdapat tujuan, yakni tujuannya yaitu melindungi logam terhadap korosi dan tujuannya untuk memperbaiki penampilan. Pada penyepuhan, logam yang dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhannya dijadikan sebagai anoda. Kedua, elektroda dicelupkan pada larutan garam penyepuhnya. Selanjutnya yaitu pada katoda akan terjadi pengedapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda akan larut terus-menerus. Nah, selanjutnya kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses penyepuhan atau electroplating. Jadi, di dalam proses penyepuhan atau electroplating ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama yaitu arus listrik. Yang ini, semakin besar arus listrik yang digunakan untuk proses penyepuhan, maka hasil lapisan yang dihasilkannya juga akan semakin tebal. Begitupun dengan sebaliknya. Semakin kecil arus listrik yang digunakan untuk proses penyepuhan, maka hasil lapisan yang dihasilkannya juga akan semakin tipis, di mana arus listrik tersebut harus kita sesuaikan dengan luas lapisan dari suatu benda logam yang akan disepuh. Dan faktor kedua yaitu luas permukaan logam. Yaitu semakin luas permukaan suatu benda logam, maka arus listrik yang digunakan juga akan semakin besar, dengan tidak melebihi dari suatu ketentuannya. Dan faktor ketiga yaitu temperatur. Yaitu di dalam melakukan sebuah penyepuhan benda logam, temperatur dari suatu elektrolitnya harus kita sesuaikan dari suatu ketentuan. Kalau temperatur elektrolitnya yang digunakan semakin rendah, maka hasil lapisan yang didapat akan kusam atau kasar. Begitupun dengan sebaliknya. Kalau temperatur elektrolitnya yang digunakan tinggi, maka hasil lapisan yang didapatkan akan tidak merata. Dan faktor yang keempat yaitu waktu penyepuhannya. Yaitu semakin lama waktu yang digunakan selama proses penyepuhan logam, maka hasil yang diperoleh logam yang akan dilapisi tersebut akan semakin tebal dan bentuknya akan bagus, dengan dibatasi volume dari suatu logam yang akan dilapisi tersebut. Dan faktor kelima yaitu volume logam atau penyepuhan. Jadi itulah bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses penyepuhan atau yang kita kenal sebagai electroplating. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses penyepuhan tadi atau yang dikenal sebagai electroplating, selanjutnya di dalam proses penyepuhan ada logam-logam yang dapat digunakan di dalam proses penyepuhan. Yang pertama yaitu seng atau zinc, dan yang kedua yaitu emas, dan yang ketiga perak, dan keempat tembaga, dan kelima nikel, dan keenam krom. Jadi kita telah mengetahui logam-logam yang dapat dipergunakan untuk penyepuhan atau electroplating. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai penyepuhan atau electroplating. Nah, berikut ini disajikan sebuah contoh soal. Yaitu salah satu aplikasi elektrolisis adalah electroplating atau penyepuhan. Gambar di bawah ini adalah penyepuhan suatu logam dengan menggunakan logam yang lain. Berikut gambar yang telah diberikan. Pada gambar ini kita ketahui bahwa adanya logam Fe dan katode yang bertindak sebagai kutub negatif dan anode yang bertindak sebagai kutub positif. Dan di sini terdapat Ni, dan di dalam larutan ini merupakan larutan NiCl2 yang memiliki 1 molar dan dihubungkan melalui kawat yang melalui DC yang menghubungkan dari Ni ini dengan logam Fe ini. Jadi pertanyaan yang diberikannya yaitu poin A, logam apa yang telah disepuh? Yang B, tuliskan reaksi yang terjadi pada kedua elektroda. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk mempermudah kita,
memahami dari sebuah gambar yang telah diberikan, kita perlu menyalin kembali gambar yang telah diberikan di atas tadi ke dalam bentuk gambar yang mudah kita pahami, seperti yang telah saya berikan sebagai berikut ini. Jadi pada gambar ini kita ketahui kembali bahwa adanya logam Fe dan larutan NiSl2 dan Ni yang dimana dihubungkan melalui kawat yang melalui DC yang bertindak sebagai kutub anode yang bertindak sebagai kutub positif, dan di sini bertindak sebagai kutub negatifnya. Nah, jadi setelah kita membuat gambarnya kembali dari gambar di atas ini, maka di dalam soal ini kita mengetahui bahwa soal ini merupakan bentuk aplikasi dari elektrolisis, yaitu elektroplating atau penyepuhan. Mengenai prinsip elektroplating, jadi di mana prinsip yang pertama, logam yang mudah teroksidasi dilapisi oleh logam yang lebih sulit teroksidasi. Dan yang kedua, bahwa logam yang mudah teroksidasi memiliki potensial reduksi yang lebih kecil. Jadi kata-kata yang dapat kita tuliskan pada buku ini yaitu berupa logam yang mempunyai potensial reduksi lebih kecil yang dilapisi oleh logam yang potensial reduksinya yang lebih besar. Nah, langkah selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari sebuah soal ini, di mana pertanyaan pertamanya yaitu logam apa yang disepuh. Nah, karena soal ini nantinya akan terjadinya suatu endapan, maka logam yang disepuh ini tidak lain berada pada katodanya, yaitu di sini. Jadi, karena ini sel elektrolisis, maka katodanya berada pada kutub negatif. Dan pada gambar ini terdapat logam Fe, dan di sini terdapat Ni, di mana Ni ini akan mengalami proses reduksi dari NiCl2 ini, dan jadi Ni ini akan menutupi logam Fe ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa logam apa yang disepuh? Jadi jawabannya yaitu logam Fe, di mana logam Fe ini disepuh oleh dari Ni tersebut tadi. Jadi dapat kita tulis atau kita jawab pertanyaannya logam Fe. Nah, selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang keduanya, yaitu tuliskanlah reaksi yang terjadi pada kedua elektroda. Jadi, jika ditanya kedua elektroda, tentu kita terdapat dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, di mana anoda ini bertindak sebagai positif dan katoda sebagai negatif. Jadi, di dalam anoda terdapat beberapa prioritas atau 3 prioritas. Yang pertama, prioritas yang paling atas yaitu anoda itu sendiri, dan yang kedua anion, dan yang ketiga H2O. Sedangkan prioritas pada katoda yaitu pertamanya kation itu sendiri dan kedua H2O-nya. Nah, setelah kita mengetahui jadi prioritas anoda dan katodanya, maka selanjutnya kita mencari reaksi yang terjadi pada kedua elektroda ini. Kita lihat pada gambar, karena anodanya, elektrodanya tidak inert, dan kalau inert kan seperti BTCAU. Nah, pada soal ini Ni-nya ini yang anodanya sebagai anodanya, maka Ni inilah yang mengalami oksidasi. Jadi anodanya yaitu mengalami oksidasi, yaitu reaksinya Ni solid teroksidasi menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Selanjutnya katoda, berarti katoda ini berarti reduksi. Nah, pada larutan NiCl2 apabila kita uraikan ya ini menjadi Ni2+ dan 2Cl-, maka jadi Ni2+ inilah yang mengalami tereduksi. Jadi dapat kita buatkan reaksinya yaitu katoda mengalami reduksi sama dengan Ni2+ ditambah plus 2 elektron tereduksi Ni solid. Nah, itulah bentuk jawaban yang telah saya tulis jawabannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai penyepuhan, yaitu penyepuhan yang nama lainnya elektroplating merupakan salah satu teknik untuk melapisi suatu logam dengan logam lain melalui proses elektrolisis dengan tujuan untuk menghasilkan logam yang memiliki kualitas yang lebih baik. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di dalam perkataan atau pelafasan atau di dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.